Yuk jemaat Tuhan. Suaranya dong. God is risen. Come and praise Him. God is risen. Come and worship. The enemy
Puji nama Tuhan. Tema kita pada hari Minggu Paskah ini adalah jangan takut. Katakan jangan takut. Masih belum semangat, sarapannya masih Indomie. Katakan jangan takut. Makannya roti Jordan naik ini sedikit. Katakan jangan takut. Ini udah makan BPK saudara. Puji nama Tuhan ya. Haleluya. Baik Bapak Ibu, ada suatu cerita. Suatu kali ada seorang pemudi. Pemudi tersebut mengadu kepada pendeta atau gembala jemaat. Dia mengadu karena dia merasa jengkel, karena dia merasa diperlakukan tidak adil oleh salah seorang majelis atau pengurus daripada gereja di mana ia berjemaat. Ia mengadu karena merasa tidak diperlakukan secara adil. Duduk perkaranya adalah sebagai berikut. Setiap kali ada acara pemberkatan di gereja, ya, si pemudi tersebut hadir di sana. Lalu juga si majelis atau pengurus gereja itu selalu juga hadir di sana. Dan di setiap acara pemberkatan, si majelis ini berkata kepada pemudi tersebut, kapan menyusul, katanya. Mendengar itu, sebenarnya si pemudi ini ada jengkel. Kenapa? Karena memang dia belum dapat jodoh sampai sekarang. Dan karena itu terus menerus setiap ada acara pemberkatan dibilang kapan nyusul, dia lama-lama merasa tidak nyaman dan terusik dengan perkataan itu. Tetapi dia menanggapinya dengan hati dan tenang, dan dia tersenyum menjawab majelis tersebut. Dia katakan, nanti saja, akan datang waktunya. Nah, pada suatu kali di acara pemakaman, si pemudi tersebut hadir di sana, dan si majelis pengurus gereja itu juga hadir di sana. Dan setelah selesai acara pemakaman, untuk melampiaskan rasa jengkelnya, rasa kesalnya si pemudi tersebut, dia mengkick balik kepada majelis tersebut. Dia katakan, Pak, kapan nyusul? Mendengar hal itu, si majelis tadi bukannya seperti si pemudi tadi. Ketika diperkatakan kapan nyusul, si pemudi tadi masih sanggup berkata, tenang saja Pak, nanti akan ada waktunya. Tetapi ketika si pengurus ini dikatakan kapan nyusul, dia marah-marah kepada pemudi tersebut. Dia marah-marah bahwa bilang, kamu tidak tahu diri, kamu tidak sopan berkata kepada orang tua. Nah, memang bagi sebagian orang kematian itu adalah hal yang tabu, sehingga tidak layak untuk diperbincangkan. Mengapa kematian itu sepertinya tabu bagi sebagian orang masyarakat? Karena biasanya selain kematian itu membawa rasa duka, juga menunjukkan akan ketidakberdayaan kita sebagai manusia terhadap kematian. Menimbulkan rasa duka karena begitu orang yang kita kasihi meninggal, kita merasa sangat kehilangan. Tetapi kematian juga itu menunjukkan bahwa ketidakberdayaan manusia untuk menghindari yang namanya kematian. Oleh karena itu, kematian itu dianggap hal yang tabu, saudara. Nah, tapi pada hari ini saya menyampaikan kepada saudara kabar gembira dan kabar yang penting. Kenapa? Karena pada hari ini Yesus telah bangkit. Katakan, Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit. Kabar gembiranya adalah Yesus mengalahkan maut. Maut tidak berkuasa atas Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kebangkitan Kristus membuktikan bahwa dia adalah Allah yang sejati, yang berkuasa atas maut dan kematian. Karena dia adalah Allah yang sejati, sehingga semua janjinya, termasuk janji keselamatan itu, dapat diandalkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, di balik kehidupan dunia ini, kita percaya akan adanya jaminan kepastian
bahwa kita akan tinggal bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan yang abadi untuk selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Kurang semangat, amin. Puji nama Tuhan. Kebangkitan Yesus dari kematian ini ia buktikan antara lain dengan menampakkan dirinya secara berulang-ulang kepada para muridnya, yaitu pada hari kebangkitannya dari kematian, dan pada hari-hari berikutnya, yaitu selama 40 hari sebelum ia naik ke surga. Pada hari kebangkitan Tuhan Yesus, yakni pada hari pertama pekan itu, itulah hari Minggu atau hari ketiga sesudah kematiannya, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Hari Minggu, suatu kata dalam bahasa Melayu yang berasal dari kata Portugis, yaitu Domingo, yang artinya hari Tuhan. Apa hari Minggu artinya, saudara? Oleh karena itu datang beribadah hari Minggu, Bapak Ibu, amin. Karena itu artinya dari bahasa Portugis yang diserap dalam bahasa Melayu adalah Domingo, yang artinya hari Tuhan. Hari di mana Tuhan bangkit dari kematian. Nah, pada hari kebangkitannya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada, yang pertama, dia menampakkan diri kepada perempuan yang bernama Maria Magdalena. Pada waktu itu Tuhan menampakkan diri di dekat pintu batu tempat Tuhan Yesus dimakamkan kepada Maria Magdalena. Dan yang kemudian Tuhan juga menampakkan diri kepada para murid perempuan yang lain. Dan yang kemudian juga Tuhan menampakkan diri kepada juga 2 orang murid yang hendak pergi ke Emmaus. Lalu yang terakhir, malam harinya Tuhan menampakkan diri kepada para rasul dan murid-murid yang lain. Bapak Ibu perhatikan, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada para murid perempuan yang lain ini. Inilah yang akan kita bahas di hari ini, ya saudara. Bagaimana ketika Tuhan Yesus melalui malaikatnya yang pada hari itu menampakkan diri, membuat sesuatu hal yang baru yang bisa kita pelajari tentang siapa itu pribadi Yesus. Nah, sebelum menjumpai para murid perempuannya ini, Tuhan Yesus terlebih dahulu menampakkan diri kepada Maria Magdalena, lalu menampakkan dirinya kepada para murid perempuan yang lain ini. Untuk hal itu kita baca di dalam Matius pasal yang ke-28 ayatnya yang 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dikatakan di sana, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya, serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku itu supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Nah, Bapak Ibu, sesudah menampakkan diri kepada Maria Magdalena, Tuhan Yesus berikutnya menampakkan diri kepada para murid perempuan yang lain tadi. Sementara apa? Sementara mereka berlari ke dalam kota Yerusalem. Kenapa para murid perempuan ini berlari dari dalam kota hendak menuju ke kota Yerusalem? Karena waktu pagi-pagi itu ketika mereka mengunjungi kubur Yesus, Tuhan Yesus tidak ada hadir di sana. Yang ada malaikat. Kalau kita baca di ayat yang ketiga, malaikat yang bertemu dengan mereka dan mengatakan bahwa Yesus sudah tidak ada, Yesus sudah bangkit. Sekarang kabarkan, beritahukan kepada para murid-murid yang lain supaya mereka tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Oleh karena itu mereka bergerak pergi dari kubur itu.
Mereka dengan takut, dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat. Nah, di tengah perjalanan itu, di dalam mereka mau berlari secara cepat-cepat hendak memberikan kabar sukacita itu kepada murid-murid yang lain, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid-murid perempuan tersebut. Nah, melalui menampakkan dirinya, Tuhan Yesus membuktikan bahwa benar seperti yang dikatakan malaikat tadi kepada para murid perempuan, yaitu bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Kebangkitan yang melahirkan kehidupan yang penuh pengharapan. Itulah kehidupan yang di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-10 adalah kehidupan untuk tidak takut. Katakan tidak takut. Tidak takut. Termasuk hari-hari ini, saudara. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit. Kalau kita baca lagi kembali berita, Amerika udah mau menaikkan, terjadi inflasi ya saudara, bakalan naik nanti nih harga-harga bahan pokok panganan dan sebagainya. Belum lagi ditambah perang Rusia dan Ukraina. Itu akan membuat ke depan ekonomi menjadi sulit. Tetapi kalau kita percaya Yesus telah bangkit dan hidup, harusnya kita menerima pesan juga sama seperti mereka, menerima pesan untuk tidak takut. Tidak takut, saudara. Nah, mengapa kita tidak perlu takut? Karena melalui kebangkitannya itu Tuhan Yesus menunjukkan yang pertama bahwa kasih-Nya itu sangat besar. Melalui kebangkitannya Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kasih-Nya sangat besar. Mengapa? Apa hubungannya kasih-Nya yang sangat besar itu? Nah, di dalam kasih yang sangat besar itu, dengan sengaja Yesus menampakkan diri kepada para murid perempuannya dan bukan kepada para rasulnya, bahkan bukan para rasul utamanya, yaitu Petrus dan Yohanes. Yesus melakukan itu guna menunjukkan kasih dan perhatiannya kepada orang-orang yang tidak dihargai oleh masyarakat. Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus gak repot-repot menunjukkan dirinya kepada para murid atau para rasulnya? Kenapa kepada para murid perempuan? Kenapa tidak kepada rasul, 12 rasul gitu ya? Kenapa kok menampakkan diri kepada para murid perempuannya? Nah, perlu dipahami Bapak Ibu bahwa perempuan di masa itu di dalam budaya Yahudi, bahkan sampai hari ini, kaum perempuan itu dianggap sebagai masyarakat kelas 2. Mereka tidak memiliki hak yang setara dengan para laki-laki. Bayangin ya saudara, bahkan sampai hari ini seorang yang namanya penganut agama Yahudi Ortodoks ya, rabinya itu mengajarkan untuk setiap pagi berdoa seperti ini, saudara. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, penguasa alam semesta, yang tidak menciptakan kami sebagai perempuan. Makanya ketika seorang perempuan, kalau Tuhan Yesus, Anda pernah baca kitab Injil, Tuhan itu sangat kasihan kepada seorang janda yang anak laki-lakinya meninggal. Kenapa? Karena kalau ketika dia anak laki-lakinya meninggal, dia perempuan, maka sama sekali tidak ada haknya. Di masyarakat itu dia adalah masyarakat kelas 2. Dan Tuhan Yesus menunjukkan dirinya kepada perempuan-perempuan yang pada masa itu merupakan masyarakat kelas 2. Itulah menunjukkan kasih Tuhan yang besar. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang revolusioner. Kenapa? Dia menampakkan dirinya justru kepada masyarakat-masyarakat yang dianggap tidak penting, masyarakat kelas 2. Anda lihat waktu Tuhan Yesus lahir, dia di mana? Di mana saudara? Kandang domba. Di tempat para gembala-gembala. Itu adalah masyarakat-masyarakat yang juga terpinggirkan, saudara. Itulah
Tuhan kita yang penuh dengan kasih itu, saudara. Jadi kalau saudara hari ini hidup dalam hal kekurangan apapun, bersyukurlah, Tuhan Yesus akan datang dalam hidupmu. Amin. Tuhan Yesus akan datang dalam hidupmu. Yesus menegaskan bahwa kehadirannya di dunia ini merupakan wujud dari kasih Allah kepada manusia yang tidak berdaya, termasuk manusia yang tidak berdaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa dan hukuman dosa. Melalui kematian dan kebangkitannya, Tuhan Yesus membentangkan harapan yang baru bagi mereka. Nah, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus, akan dapat menyongsong masa depan dengan penuh pengharapan. Bukankah kasih Tuhan yang memang sangat kita perlukan di hari-hari ini, saudara, untuk menjalani kehidupan ini, saudara? Karena kita nggak pernah tahu COVID kapan berakhir. Situasi yang sulit akan terjadi di hadapan kita. Disitulah kita perlu kasih Tuhan. Di situ kita perlu kasih Tuhan untuk bisa tidak takut di dalam menjalani kehidupan ini. Nah, walaupun dalam keadaan tak berdaya, ingat ini bukan berarti kita harus berputus asa, karena kasih Kristus memberi jaminan bahwa di dalam Dia kita dapat memandang hari esok yang indah seperti yang Ia janjikan. Yang kedua, kita tidak usah takut dalam menjalani kehidupan ini, karena melalui kebangkitannya Yesus juga menunjukkan kuasanya yang tidak terbatas. Dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 8 sampai 10. Nah, patut diduga kalau para murid-murid ini mereka ketakutan karena mereka bertemu sebelumnya di ayat 3 dengan seorang malaikat yang disebutkan wajahnya itu bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ada rasa takut di hati mereka, ya. Tetapi selain rasa takut, hati mereka juga dipenuhi dengan sukacita yang besar, sebab malaikat memberitahu mereka bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Hal itu dapat kita lihat juga bagaimana ketika mereka bertemu dengan pribadi Yesus di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-9. Nah, waktu mereka dalam perjalanan itu takut dan tapi dengan sukacita yang besar, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Nah, kebangkitan Tuhan Yesus itu menunjukkan bahwa kuasanya tidak terbatas, sehingga apa yang tidak sanggup diatasi oleh manusia, yaitu maut dan kematian, telah ditaklukkannya. Kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa maut telah dikalahkan. Maut tidak berkuasa atas Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, patut harus kita akui bahwa banyak hal yang dapat dikerjakan manusia, namun tidak semua hal dapat ia kerjakan seperti yang diinginkannya. Kita tahu bahwa manusia mampu membuat sesuatu, katakanlah untuk bisa menangani bencana, tapi tidak semua bencana bisa dikendalikan. Manusia mungkin mampu untuk mengobati berbagai penyakit, tapi tidak semua penyakit dapat dibereskan. Manusia mungkin bisa mengatasi berbagai kesukaran-kesukaran, tetapi satu hal yang manusia tidak akan pernah bisa bereskan, yakni apa? Atau kalahkan, yakni apa? Kematian. Kematian tidak pernah minta izin, saudara. Kematian bisa datang kapan saja. Kematian itu adalah kuasa yang paling besar yang manusia tidak akan pernah bisa taklukkan. Kematian itu adalah sesuatu yang pasti akan dialami oleh manusia.
Kematian itu kebal terhadap suap. Kematian itu kebal kepada kedudukan Anda. Dia juga tidak silau kepada kekayaan kita. Kematian itu pasti akan datang menjemput, dan tak seorang pun yang mampu menolaknya. Tapi ini poin pentingnya di sini, saudara. Tapi Tuhan Yesus mampu mengalahkan kematian. Yesus mampu mengerjakan apa yang tidak mampu ditaklukkan oleh manusia, yaitu apa? Melalui kebangkitannya ia menaklukkan maut dan kematian, saudara. Itu menunjukkan kuasanya yang tidak terbatas. Kebangkitan itu merupakan kunci untuk kita punya dasar berharap, saudara. Sebab kalau Kristus hanya mati di kayu salib, tak bangkit-bangkit lagi, apa yang mau kita harapkan dari manusia yang tidak bangkit lagi? Dari manusia yang kalah oleh kematian. Bila musuh yang tidak dapat kita taklukkan yaitu kematian telah Yesus kalahkan, maka nggak ada lagi yang perlu ditakutkan Mama Alvaro dalam hidup ini. Itu sebabnya tadi dalam Matius 28 ayat 10 Tuhan Yesus berkata, jangan takut, jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Kematian saja Tuhan kalahkan, taklukkan, apalagi yang di dalam dunia ini. Tuhan mampu mengatasinya, saudara. Bila kuasa Yesus tidak terbatas, maka berarti tidak ada masalah yang tidak dapat ia atasi. Kalau dia adalah Tuhan yang kuasanya tidak terbatas, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itulah pribadi Yesus, pribadi yang kuasanya tidak terbatas, yang mampu menaklukkan maut, menaklukkan kematian. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang selanjutnya, kita tidak perlu takut karena melalui kebangkitannya Yesus menunjukkan bahwa dia punya rencana yang sangat mulia. Dalam rencananya yang mulia itu ia mengutus para murid perempuannya agar menyampaikan berita tentang kebangkitannya kepada para murid yang lain. Tentang hal tersebut dicatat dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 8 sampai 10 sebagai berikut. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, yakni maksudnya murid-murid atau rasul-rasul, supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus memberi tugas kepada para muridnya perempuan, yaitu agar mereka apa? Menyampaikan berita tentang kebangkitannya kepada para muridnya yang lain. Mengapa Yesus menyuruh para murid perempuannya untuk menyampaikan pesan kepada para murid yang lain? Padahal sesungguhnya Tuhan Yesus dapat mengerjakannya sendiri, bukan? Kan dia Tuhan. Dia dapat mengerjakannya sendiri, nggak perlu minta tolong para perempuan tadi. Nah, bukankah juga pada malam harinya Tuhan Yesus juga akan menemui para muridnya itu? Kalau demikian, untuk apa Yesus menyuruh para murid perempuannya untuk mengerjakan tugas tersebut? Nah, dapat kita simpulkan bahwa tujuannya adalah untuk menegaskan bahwa sebagaimana ia bersedia untuk juga memakai para rasulnya memberitakan Injil atau menjadi pembawa berita Injil, di situ juga Tuhan Yesus menginginkan bahwa para murid perempuan juga menjadi pembawa berita Injil. Tuhan Yesus juga bersedia memberi tugas yang sama kepada para murid perempuannya. Dengan cara itu ia mengutarakan
kepada para murid perempuannya bahwa mereka memiliki peran yang sangat penting dalam kerajaan Allah. Ini yang juga penting, mereka bukan hanya sekedar berfungsi sebagai penonton yang tidak berbuat apa-apa. Makanya saya suka kalimat Pak Hombing, jangan jadi penonton. Apa artinya datang jadi penonton? Datang ke gereja, duduk, diam, pulang. Kan penonton kan? Apalagi mau ngapain? Nah, di sini Tuhan Yesus menegaskan bahwa para murid perempuannya juga punya peran. Perempuan yang tidak dipandang, yang tidak dianggap itu justru punya peran. Di sini di gereja ini juga harusnya perempuan juga punya peran. Jangan hanya urusan masak aja, saudara. Yang lain banyak. Ini lihat, ini Tuhan Yesus menugaskan kepada para perempuan itu, pergi dan katakanlah, diberikan tugas untuk apa? Pembawa berita bahwa Yesus telah bangkit. Harusnya perempuan-perempuan juga di gereja ini menjadi pembawa berita bahwa Yesus telah mati dan bangkit, bukan hanya sekedar penonton. Amin. Tuhan memiliki rencana yang mulia atas hidup mereka. Oleh karena itu juga mereka tak usah merasa takut atau rendah diri, karena justru mereka berharga di mata Tuhan. Kaum perempuan itu berharga di mata Tuhan. Nah, kesadaran itu juga yang ditanamkan oleh seorang yang bernama William Booth dan Catherine Booth. Mereka berdua adalah pendiri dari lembaga pelayanan yang sangat terkenal. Saudara pasti tahu ini, namanya Bala Keselamatan atau Salvation Army. Kalau saudara ke Siantar ada itu kan, di dekat rumah sakit Vita Insani sebelahnya. Di Bandung juga pasti itu, banyak itu. Nah, Bala Keselamatan ini adalah lembaga pelayanan yang didirikan 150 tahun yang lampau di Inggris oleh William Booth. Dan lembaga ini adalah lembaga yang sangat banyak memberikan kontribusi positif ya di tengah dunia ini ya saudara. Bala Keselamatan. Nah, yang menarik, Catherine dan William Booth ini memiliki 9 orang anak. Nah, setiap malam sebelum anak-anak itu tidur, William dan Catherine selalu mengajak anak-anaknya berlutut di samping tempat tidur dan berdoa. Saya ulangi ya, apa yang mereka lakukan setiap malam sebelum anak-anak itu tidur. Catherine selalu mengajak anak-anaknya berlutut di samping tempat tidur dan berdoa. Setelah mereka berdoa, ia berkata kepada anak-anaknya, seperti ini perkataannya, anak-anakku, engkau ada di dunia ini karena Allah mengutus dirimu. Lihat, dunia sedang menantikan dirimu. Nah, sejak masih bocah ditanamkan kesadaran bahwa Allah memiliki rencana yang mulia bagi hidup mereka. Sejak masih bocah ditanamkan kesadaran bahwa Allah memiliki rencana yang mulia bagi hidup mereka. Kesadaran bahwa keberadaan mereka di dunia ini tidaklah terjadi secara kebetulan, tapi karena Tuhan memiliki tujuan dan rencana dalam kehidupan mereka. Nah, tidaklah mengherankan apabila di kemudian hari ketika anak-anaknya beranjak dewasa, anak-anak dari William dan Catherine Booth ini menjadi orang-orang yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Di antaranya lah adalah apa yang dilakukan oleh seorang yang bernama Evangeline Booth. Ketika berusia 17 tahun, ya, siapa di sini masih 17 tahun? Ketika masih berusia 17 tahun, Evangeline Booth berhasil mendesak parlemen Inggris untuk mengubah peraturan perburuhan sehingga anak-anak di bawah umur tidak boleh dikerjakan sebagai buruh yang diperas tenaganya dengan upah
yang sangat rendah. Wow, saudara, anak umur 17 tahun mampu mendesak DPR mengubah undang-undang sehingga akhirnya undang-undang tersebut disahkan. Anak-anak di bawah umur tidak boleh dipekerjakan lagi. Itu suatu prestasi yang besar, saudara. Anak-anak umur 17 tahun sekarang apa? TikTok. Apalagi balap liar. Apalagi 17 tahun mampu mempengaruhi parlemen Inggris untuk mengubah undang-undang. Itulah karena apa? Dari kecil anak tersebut diberikan kesadaran bahwa Tuhan membuat kamu ada di dunia ini. Tuhan punya tujuan. Kamu harus sadar Tuhan punya rencana yang mulia dalam hidupmu. Itu yang ditanamkan ibunya. Bagaimana dengan Anda ibu-ibu di tempat ini? Kesadaran apa yang Anda tanamkan kepada anak Anda? Adakah Anda menanamkan kesadaran bahwa Tuhan kasih kau ke dunia ini bukanlah suatu kebetulan? Kalau Tuhan berikan kamu di dunia ini ada rencana Tuhan. Persiapkan dirimu, dunia menantikan dirimu. Dikasih kesadaran. Patutnya kita belajar, saudara. Patutnya kita belajar bahwa kita perlu mempersiapkan anak-anak kita supaya anak-anak kita ini tahu apa tujuan dia datang di dalam dunia ini. Mengapa dia harus hadir dalam dunia ini? Apa tujuan hidupnya dalam dunia ini? Kesadaran akan rencana Allah yang mulia ini juga akan menggugah iman kita sehingga kita tidak akan membiarkan hidup yang satu kali ini berlalu secara sia-sia. Namun kita akan mengisinya dengan kehidupan yang penuh makna. Karena itu saudara, siapapun saudara, entah perempuan maupun laki-laki, sadari bahwa Tuhan memiliki rencana yang mulia bagi diri Anda. Kehadiran kita di dunia ini bukanlah terjadi secara kebetulan, tapi karena Tuhan memiliki rencana yang hendak Ia genapi melalui dan dalam hidup kita. Nah, kesadaran tersebut bahwa Tuhan memiliki tujuan, memiliki rencana yang indah dalam hidup saya akan membuat saya tidak akan takut terhadap masa depan. Karena itu saudara, semuanya ini juga menjelaskan tentang pentingnya pengorbanan Yesus sampai mati di kayu salib dan kebangkitannya dari kematiannya. Tanpa pengorbanannya kita semua masih akan berada dalam keadaan masih tertawan di dalam dosa-dosa kita, dan semuanya kita akan hidup di bawah hukuman dosa. Dan tanpa kebangkitannya, maka kematian Yesus hanyalah kematian seorang manusia biasa. Tanpa pengorbanannya, kita semua masih orang-orang yang tertawan dalam dosa. Dan tanpa kebangkitannya, maka kematian Yesus hanyalah kematian seorang manusia biasa. Kebangkitan Yesus dari kematian membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih, kuasa dan rencana yang indah bagi kita umatnya. Nah, kebangkitan dari Tuhan Yesus bukanlah suatu mitos, bukanlah suatu dongeng atau suatu kebenaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang benar adalah kebangkitan Yesus dari kematian adalah suatu peristiwa sejarah yang tak terbantahkan. Dan hal itu juga yang dibuktikan oleh Frank Morrison dalam bukunya yang sangat terkenal, Who Moved the Stone? Siapa yang memindahkan batu kubur? Frank Morrison adalah seorang yang skeptis, orang yang tidak percaya kepada Yesus. Dia bukan orang yang percaya kepada Yesus, justru dia hendak menulis suatu artikel yang menyatakan bahwa Yesus itu tidak benar bangkit. Oleh karena itu dia melakukan penelitian supaya apa? Untuk menguatkan tujuan dia bahwa memang benar Yesus itu hanya dongeng, Yesus itu hanya mitos, nggak benar-benar ada pembuktian dalam sejarah. Dia mau membuktikan itu, sehingga dia melakukan penelitian untuk membuktikan bahwa Yesus itu nggak pernah bangkit. Bohong itu akal-akalan saja. Dia melakukan penelitian, dan yang mencengangkan saudara, dari hasil penelitian tersebut justru yang terjadi sebaliknya saudara. Kalau sebelumnya dia hendak membuktikan
bahwa dalam kitab Alkitab suci itu bahwa kebangkitan Yesus hanya mitos dongeng. Justru sebaliknya saudara, tidak ada pilihan lain kecuali dia menuliskan kebenaran bahwa Yesus benar-benar bangkit. Sehingga dia menulis buku Who's Moved the Stone, buku yang ditulis oleh seorang yang bukan Kristen, yang justru tidak percaya kepada Yesus. Dari penelitiannya justru dia menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Di dalam bukunya tersebut dia menguraikan fakta-fakta bahwa benar-benar kebangkitan Yesus itu adalah suatu peristiwa sejarah yang tidak dapat terbantahkan. Dari bukunya tersebut yang sudah laris, sangat laris terjual, banyak orang yang semakin dikuatkan imannya kepada Yesus. Banyak orang yang sebelumnya tidak percaya kepada Yesus akhirnya menjadi percaya kepada Yesus. Nah, yang perlu bahwa adalah kebangkitan Yesus bukanlah dongeng. Oleh karena itu melalui pada hari ini kita belajar tentang pribadi Yesus, saudara. Bahwa dia adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Dia adalah pribadi yang penuh dengan anugerah. Dia adalah pribadi yang mengasihi kita, ya saudara. Dia juga adalah pribadi yang punya rencana yang indah bagi kita. Oleh karena itu jangan takut. Amin. Jangan takut dalam hidup ini. Jangan takut. Yesus mati dan bangkit itu benar-benar terjadi. Peristiwa sejarah, bukan mitos dan dongeng. Itulah Tuhan kita yang kita sembah pada hari ini, saudara. Kalau kematian tidak dapat mengalahkan dia, adakah hal lain lagi yang dapat mengalahkan Yesus? Adakah masalahmu dapat mengalahkan pribadi Yesus? Adakah kesulitanmu dapat mengalahkan pribadi Yesus? Tidak ada. Oleh karena itu, ingatlah pesan firman Tuhan pada hari ini. Jangan takut. Jangan takut akan ekonomimu, jangan takut dengan usahamu, jangan takut dengan masa depanmu. Tuhan Yesus mati dan bangkit menunjukkan kuasanya yang tidak terbatas. Kalau kematian ia dapat kalahkan, apalagi masalahmu, apalagi sakit penyakitmu, apalagi kesulitanmu. Tidak ada yang dapat menghalangi kuasa Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin, saudara. Dunia